saya sampaikan Bapak dan Ibu, banyak masalah di keluarga kita hari ini. Mudah-mudahan itu mangkonya mosabu Ibu, mudah-mudahan tidak terjadi di masyarakat gitu di situ, terutama masyarakat Padang Baru, Kampung Baru. Ini pernah terbayang Bapak dan Ibu, orang bertengkar suami istri akhirnya bercerai ke pengadilan hanya gara-gara warna lipstik. Warna lipstik yang tidak lazim. Dulu pernah ikut warna lipstik Pak. Begini, aku ada orang lain Pak, langsung ke suzon saya ini. Tapi memang iyo Bapak dan Ibu mau masuk tidak, tapi malu sini. Data memang, kalau apa-apa, biasanya pandai menggaya, kini menggaya tidak dewasa. Lah mereka sikit rambut mulaka. Setelah itu lah bayi lolos kata, mau gaya lambuan. Sikit kalau kamu bayi lolos, maka cuci sebentar. Hati-hati sih punya. Hati-hati tingkatkan pelayanan. Nyana layang sedang naik kata. Ekonomi sedang mapan, bangkit sedang hebat. Sadonya rasa ke dicari, bini orang rasa bini awak, anak orang rasa ke bini awak sadanya. Nah di sini banyak jadi masalah Pak. Data hari ini Bu menunjukkan, ini saya tidak sebut orang Pak. Selingkuh menempati 3 besar penyebab perceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah, puji beserta syukur kita sampaikan kehadiran Allah. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa minggu terakhir ini, dari sudut kota sampai desa, umat Islam dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk memperingati kelahiran nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah Masjid Mujahidin ikut melaksanakan peringatan itu. Salam dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati kelahirannya. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah melihat beliau, tapi ajaran yang beliau bawa kita yakin. Saya tidak bisa bayangkan kalau bertemu langsung gitu Pak dengan Rasulullah.
betapa kita pasti akan takjub luar biasa mendengar cerita saja apa dari guru-guru, dari ulama. Kita sudah merasa takjub dengan kebesaran Rasulullah SAW, terutama akhlak beliau. Makanya hari ini wajar saja kita bagian dari umat beliau memperingati hari kelahiran. Yang hormati pengurus Masjid Mujahidin beserta seluruh anggota, angkuangku dini mama alim ulama Cadi Pandai, ibu-ibu pondok kandung, anak-anak muda, anak-anak beneran, karena ada anak-anak beneran, ada anak-anak muda, segala lapisan masyarakat Kampung Baru dan Kampung Baru Sagu. Alhamdulillah hari ini berkumpul di masjid. Satu penghormatan yang luar biasa bagi saya dan masyarakat hari ini datang bersama-sama ke masjid ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya yang paling pas hari ini tentu kita bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kecil Nabi, ibu bapak sekalian, manusia yang paling kikir itu manusia yang apabila disebut namaku, kata Nabi, dia tidak mau bersolawat. Itu orang paling panceke. Dia tahu ibu panceke? Panceke, kikir, sampilit kalian kajai belapi. Intinya orang yang kikir, dia memang kikir, panceke kalau bahasa Jawa. Kenapa? Karena kalau disebut Nabi Muhammad itu tidak perlu modal untuk bersalawat kepada beliau. Karena kabian itu tidak usah ke piti satu ada lenak. Disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyambut itu tidak bisa. Pikuk keluar piti hawa denyo, abilo aliwa denyo, bisa saja. Tapi ternyata enggak. Makanya kalau orang yang disebut nama Nabi tidak mau bersalawat, wajar disebut orang yang paling tinggi. Jadi kalau disebut nama Nabi itu bu, itu bersalawat ya bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana mau cara waktu ini bu. Maulid Nabi atau Maulud Nabi? Iya. Ya, dulu bahasanya Pak. Kalau ditambah itu caranya namanya Maulid kalau bahasa awal. Sebenarnya bahasanya bahasa Arab itu. Maulud cie, Maulid. Mana tape kira-kira? Sumarang saya Ustaz mana kayu lah. Kalau seandainya tahu gitu maknanya bu, artinya kayaknya mungkin tidak mungkin salah. Asal katanya sama-sama dari walada. Walada itu artinya lahir. Maulid, ya, masdarnya menjadi kelahiran. Sedangkan maulud isim maf'ul yang artinya yang dilahirkan. Jadi bedanya maulud yang dilahirkan, maulid kelahiran. Nah, yang awak peringati gini kok maulud Nabi apa maulid Nabi? Maulid. Maulid apa maulud? Maulid. Yang benar itu sebenarnya menurut tata bahasa Arab itu maulid, kelahiran Nabi, bukan yang dilahirkan Nabi. Nabi tidak pernah melahirkan. Dia pernah mendengar hadis kullu mauludin. Nah, kan maulud tuh? Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak, nah kan jadi yang dilahirkan itu artinya terjemahan yang pas itu anak.
Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci. Itu hadis Nabi kan? Kullu maulud. Makanya Pak, Bu, boleh saja memakai bahasa Arab tapi yang pas. Jadi yang pas itu apa? Kelahiran Nabi apa? Anak Nabi. Kelahiran Nabi. Bedanya jawab Bapak dan Ibu sekalian, umat Islam tidak pernah memperingati kelahiran Nabi ketika beliau masih hidup. Nggak sama jawab. Awak kita ulang tahun, lah mati apa ibu dia? Nah, coba tanya dulu, anak-anak awak minta, anak mana? Anak mana? Ultah ya? Oh deh, HBD Ustaz. Apalagi yang 17 tahun, sweet 17. Nah, itu dulu Pak. Kalau lah sweet 17 itu kelas berapa Ustaz? 17 tahun itu anak kelas 3 lah. 3 SMA. Itu nak tanggung kalau Pak Ibu, kok nalai ulang gaya emas sampai bawa nak organ. Babalik kue satu Indonesia apa? Kue apa tuh? Kue balepo ya. Nah, di kampung kami di Bumi nama kue balepo makanya. Kalau Jawa kue tar ya. Oh. Bagi mereka di Bali lilinnya angka 1 C, angka 7 C. Iya tak? Nah, mana nak di Bali? Pilih dulu awasannya, betul tak balik? 17. Nah, betul tak balik? Jadi ulang tahun 71. Dipasang lilin di DNAP, diundang kawan-kawan, dibawa power game. Tidak ada fikir mak ada menyasak jemaah ulang tahun mak. Acara ulang tahun itu ada deh. Nah, coba saya tanya dulu, apa acara ulang tahun? Para tamu diberi lilin di lagu-laguan, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sekarang juga, sekarang juga. Panjang umur saya tak mulia ya, sekarang juga tuh potong kue atau tiup lilin. Bapak dan Ibu tiup lilin ya tak, menyambung ke api lilin tuh. Bayangkan kalau corona lah orangnya tuh, itu menyambung misalnya yang udahnya ke kue itu, bagi-bagi dia bawa asap tuh dan lain. Tapi turun akan 7 orang. Ngece anak gadis ngece protokol ya. Kepada yang tersayang silakan berdiri. Wah, jadi bebas ketek adilatan itu dia. Kece awak kau yang maknya yang bawa. Amak nama modal dan sibuk di dapur. Alah, ambil alek. Kironya nantaga sia. Yang tersayang ko yayang kamu. Ama kata toro takut di belakang juga ya. Tidak tahu nyo pasal minantu naik sebelum nikah. Karena kalau nikah lagi nantu naik. Nah. Itulah yang terjadi hari ini Bapak dan Ibu. Bergembira dengan bertambah umur, padahal hakikatnya dia berkurang jatah hidupnya di dunia. Jadi kok kawatannya kamu Bapak dan Ibu ulang tahun seru itu, kok indahlah haram setidak-tidak hukumnya makruh. Dari mana Ustaz kok bisa berpendapat seperti itu? Pertama memang tidak ada dasar di zaman Nabi. Yang kedua, manfaatnya kira-kira apa sih? Baganda hati. Tapi kalau doa syukuran anak yatim di bertambah umur atau di ajian kamu saji, boleh musaji gini sedang menunggu dulu Pak. Berapa sih suatu mana Pak? 125 suatu. Sebanyak pun ada pegang 10 batang betul. Nah, itu masih penting kan Pak. Tapi yang terjadi adalah bergembira. Saya lupa tahunnya Bapak Ibu. Kalau ada apa sampai ke Padang pasti lewat Bukit Lampu. Nah, saya tahu Bukit Lampu yang sebelum Gawang teman. Saya lupa tahunnya, tapi ingat saya waktu itu ada anak SMP dari Padang waktu itu ulang tahun satu mobil. Lagi waktu baru dia ayah langsung nyetir, nyoba kawan-kawannya ke pantai Karoni.
kategori di bumi itu Pak. Namanya pesta ulang tahun di situ, rupanya pas pulang hari hujan lapik. Tahu lah mungkin lampu kalau hujan lapik. Itulah kabur jalan Pak. Kabur jalan diancam longsor segala macam. Anak itu pulang ke Padang, dia karena baru beranjak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jalan kok tidak nampak. Kok lagi tampe kasuwo, lagi tahu tiba Bapak. Kira tiba ke kiri, bagulian-gulian jatuh ke dalam jurang, sauto meninggal dunia. Setelah ulang tahun. Jadi kalau kecil di negara nanti ulang tahun ke-17, kalau misalnya umur kita 17 tahun satu hari, kita mati ya? Bisu ya Pak. Kalau misalnya umurnya pas 17 tahun waktu itu dia bergembira, kadang nanti berfoya-foya. Kalau umurnya 17 tahun, pas hari itu dia meninggal dunia. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, ulang tahun seperti itu tidak sebaiknya tidak dilakukan. Jika ada Jawa akan mengarajon itu kepada Ibu, tidak usahlah sampai yang terlalu berfoya-foya. Banyak kegiatan bermanfaat yang kita lakukan. Lalu bagaimana dengan Maulid Nabi? Nah ini bedanya dengan hari kelahiran kita. Kita memperingati kelahiran Nabi ini bukan ulang tahun Nabi sebenarnya. Karena kalau ulang tahun Nabi itu sudah meninggal. Yang kita peringati sebenarnya adalah bahwa di bulan Rabiul Awal itu lahir seorang sosok manusia yang ditunggu oleh seluruh umat sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, seorang Nabi terakhir yang akan menjadi penyelamat yang membawa risalah kenabian. Isa sendiri dalam kitab Injil beliau menerima seperti yang Allah ceritakan dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Akan datang seorang nabi yang namanya Ismuhu Ahmad. Jadi tidak hanya orang sesudah Nabi yang dapat berita itu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, berita kedatangan Nabi itu sudah tersebar. Itu makanya ya, kenapa terjadi pada zaman Nabi itu ada orang yang cemburu, iri segala macam, terutama Yahudi dan Nasrani? Karena sebenarnya mereka berharap Nabi terakhir itu dari golongan ini. Ternyata yang lahir dari golongan yang lain, dari Quraisy. Ya nah, sehingga akhirnya apa? Muncul kecemburuan. Rupanya lazim Pak dari dulu kalau tidak dapat bahkan tak awak tu berang awak kepada orang mendapat dan awak cintoi. Ketujuh dawak dua, tu nak dapat dawak dah. Dia orang lain dapat, awak cemburu ke orang tu. Kalau bahasa anak muda ini syirik, ini nak syirik soalnya dulu syirik itu mempersekutukan Allah. Tapi anak muda kau syirik aja. Syirik kau cemburu aja. Berang mencari orang. Sebenarnya dalam Islam namanya hasud iri dengki. Orang membeli kompor awak angin. Orang membeli kulkas awak dingin. Orang membeli auto awak stroke. Orang membeli rumah awak stok meninggal. Orang mendaki awak dan sesama. Membeli auto ya. Jual kan bayi itu. Ini orang kan susah menikin jual kan bayi. Nah itu kadang-kadang manusia seperti itu. Tapi mau yakin di jamaah masjid Mujahidin itu ada jalan. Kok ada warna cicit dikumpul banyak benar. Hati-hati Pak, hasud iri dengki itu adalah sifat yang akan menghancurkan amal ibadah. Innal hasada ya'kulul amal kama ya'kulun narul hatab. Hasud iri dengki itu memakan amal ibadah seperti api memakan kayu bakar. Dan pernah ibu mencari api makan kayu? Entah kalau lupa ibu dia cuma masak juga. Baru ada api makan kayu, apa yang tersisa coba? Baru? Iya, anu dia teh baru itu namanya abu.
Ibu bapak bayangkan kalau abu terletak di atas telapak tangan, jangankan angin badai, di abu saja begitu. Masih ada tersisa? Seperti itulah amal ibadah memakan dan hasud iri dengki. Hasud iri dengki itu penyakit yang paling membahayakan bapaknya. Sampai Nabi, sampai Allah turunkan ke Nabi Muhammad doa, kul a'udzu birabbil falaq. Lihat apa ayat itu kan? Masa ada apa? Berselindung aku dengan Tuhan Falak. Ayat terakhirnya apa? Dari mana berselindung ya Allah? Min syarri hasidin idza hasad. Dari hasudnya orang ringki kalau itulah rangki. Kalau rangki bilang tuh aku lihatnya orang. Kenapa? Karena kayu awak salah, bangsi awak salah. Bangsi awak kecil awak meminta, kayu kecilnya awak menghalanginya. Baminantu awak salah, tak baminantu salah. Baranak awak salah, tak baranak salah. Itu kalau orang hasud. Walaupun kadang-kadang meja digantung bersebelahan, walaupun rumah pada tangga, kalau hasud sadonya jadi masalah. Iya dong. Masuk kamu saya di kurang tuh hasud dangki waktu orang tuh curi kali kalau jamun cuang bisa hasud. Nah, apa artinya itu kepada ibu sekalian? Hasud seperti itu penyakit hati. Itulah yang terjadi pada umat-umat ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan, Yahudi Nasrani hasud dia kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa diturunkan Nabi Muhammad itu di zaman kita? Kepada orang Quraisy. Nah, itulah yang kita peringati hari ini Bapak dan Ibu, bahwa kondisi seperti itu jangan dosa pada Allah. Jangan hasud diri dengki ke orang biarlah rancak mana. Kayu orang bisa sampai menyalam lewat. Dah rancak tu, Bu? Kayu tetangga awak dah bisa menyelam. Kayu adik awak dah bisa menyelam. Bansek, alhamdulillah, dah jauh-jauh mencari sampai masyarakat. Syukuri saja Bapak ini. Tapi kalau nak kita syukuri, akhirnya jadi hasud iri dengki. Nah, hari ini saya sampaikan, hasud iri dengki itu musuh utama amal ibadah. Makanya kita banakan yang awak dia basujui 10 pesantren awak buat 7 kali dia haji ke Makkah. Sifat awak pakai sifat hasud iri dengki, hasilnya bisu di akhirat zong. Dia tahu zong. Zong mampu. Tak menjadi siapa. Makanya tolong Bapak dan Ibu, hasud iri dengki itu tidak perlu apa kali. Hindarkanlah itu. Tanda-tanda hasud iri dengki itu apa Ibu? Kita itu senang saja melihat orang susah dan susah mencari orang sana. SMS. Kalau sana orang awak sendiri langka menjadi. Dah membeli rumah tu ya? Dah membeli polisi tu ya? Gimana jadi tidak itu? Itu lagi pulau ke baru. Kok kredit? Makanya dia udah tahu tu. Tahu tu ini pada orang punya. Kok kredit kemajuan kalau kena bayi, bagaji enggak terjauh tu. Tahu tak ibu gini kadang-kadang orang mencari PT itu jawab P saja. Orang tak sadar itu mesti bekerja untuk mencari PT pun tak. Banyak orang yang dapat uang tanpa mesti harus bekerja keluaran misalnya kalau untuk zaman kini. Tapi kadang-kadang awak yang hasud ini dan tidak senang mencari orang tak apa. Makanya orang menghadir maulid Nabi hari ini hilangkan sifat hasud iri dan iri. Jangan dibawa pulang. Ada di program saja. Ya Bu. Jadi dia sana mencari orang susah, dia susah mencari orang sana. Tapi kecelakaan ulama mati. Allah. Kalian ikuti dulu. Kemudian dapat nikmat orang, kita yang susah.
Makanya prinsip Minang dipakai ini. Galak kawan, galak tetangga, paling tidak awak senyum. Menangi kawan, menangi tetangga, menangi dusana awak, paling tidak awak sabar. Jadi bagi orang galak awak menangi, orang menangi awak galak. Itu salah. Itu tanda orang hasut diri dan hati. Nah, kalau para mana kaji apa ibu? Kalau sudah kaji itu pada anak kebawahan, nah itu penambahan. Min syarri hasidin idza hasad, sampai berselindung Nabi disuruh oleh Allah. Kul, kan katakanlah ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Orang dengki berselindung, ya Allah aku dari orang dengki. Jadi orang dengki itu kan susah kita, dia kayak musuh dalam lipatan, menjegal kawan sendiri, bantu saudut sepuluh kita nak badarai, bantu kawan kiloton lawan. Itu makanya berselindung mana itu tadi. Itu hikmah pertama hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang hasut dan iri dengki, karena akan menghilangkan amal iman. Yang kedua Bapak dan Ibu, kalau kita sambunglah sifat Nabi, syaratnya mungkin tidak selesai gitu begini. Kita ambil yang penting-penting saja. Ya Bu, sado nam paralu, nan banyak tinggal sama orang nan pandai, kita ambil sado nam paralu. Apa sifat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teladani lagi Bapak dan Ibu? Beliau adalah seorang kepala keluarga yang sangat sayang kepada istri. Sayang ke bininya Bu, dan itu pula istrinya bernama, siapa nama bini Nabi? Siti Khadijah. Dia betul-betul sayang dia ke Nabi kepada Nabi. Artinya apa? Yang kita teladani dari beliau itu adalah profil rumah tangga beliau itu adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tanamnya sebuah masyarakat ibu dan bapak berawal dari tanamnya sebuah keluarga. You know, kalau laksana keluarga masyarakat kok menurut saja. Makanya Mbak Abana karancak pangkai suami, Mbak Abana sukses karir istri. Kalau di rumah tangganya hancur, susah. Itu mana akhirnya nambah maru kamu Ustaz. Dulu tahun 2005, memang kebetulan kerja di Kementerian Agama. Ya Bu, ada nggak ibu bapak yang pernah barusan yang muda? Nah, kalau enggak ada, kalau dapat ya Pak. Saya dulu di Pengadilan Agama Paingan itu 2005 sampai 2008. Paling banyak pasangan yang berpisah acara itu 70 dalam setahun, dari Siguntu sampai ke Lunak. Berapa? Sekitar 70 pasang. Kalau gini berapa? Kamu pindah kemari sejak tahun Bu di Pengadilan Agama Paingan itu data tahun terakhir sekitar 669 pasang. Berapa cewek? Dari 70 sampai 669. Per hari ini itu sudah mendekati angka 610 per bulan Oktober. Masih dulu bulan ya. Kau pai ke kantor kamu gini Pak Ibu, kalian tahu bantuan? Di ruang tunggu sidang itu bantu kurang ke pasaraya, bantu balai, saking raminya. Ini benar jadi nah. Waktu mantakan mahasiswa, jadi mahasiswa itu ini kan antara itu kalau paling negari nah. Kebetulan PD di Pengadilan Agama, Serobot itu warga itu. Kaget beliau pada Ibu, ternyata sampai ini.
Jadi nanda dapat dia ndak ilmu kuliah aja loh. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu? Banyak masalah di keluarga kita hari ini. Mudah-mudahan itu mangkoknya mau sawi Ibu, mudah-mudahan tidak terjadi di masyarakat gitu di situ, terutama masyarakat pada baru, kampung baru. Ini pernah terbayang Bapak dan Ibu orang bertengkar suami istri akhirnya bercerai ke pengadilan hanya gara-gara warna lipstik. Warna lipstik yang tidak lazim. Dulu pandai ikut warna lipstik Pak. Itu gini. Aku ada orang lain Pak. Langsung ke suzon saya ini. Tapi memang iyo Bapak dan Ibu mau masuk tidak tapi malu sini. Data memang kalau apa-apa biasanya pandai menggaya ini menggaya itu swasta. Nah mereka sikit rambut mereka. Hah? Setelah itu lah bayi lolos gitu. Mau gaya lambuan. Nah sikit kalau kamu bayi lolos, maka cuci swasta. Hati-hati sih Bu. Hati-hati tingkatkan pelayanan. Nyana layang sedang naik kata. Ekonomi sedang mapan, bangkit sedang hebat. Sadonyo raso ka dicaliet. Bini orang raso bini awak, anak orang raso ka bini awak sebenarnya. Nah, di sana banyak ini jadi masalah, Pak. Data hari ini Bu menunjukkan, ini saya tidak sebut orang, Pak. Selingkuh menempati 3 besar penyebab perceraian. Tahu selingkuh? Batuka-tuka selero kecilnya. Kalau dulu Bapak dan Ibu penyebab dimulai dari laki-laki rata-rata. Kalau kini rupa lemah ini yang laki berusi. Kok berang lagi Ibu, berang lah kamu, kan lah Ibu mau dulu. Ya, hari ini datanya menunjukkan Bapak dan Ibu beriring. Karena apa? Kalau dulu mungkin rumah tangga seorang perempuan kerja di rumah atau hukum kerja di kantor atau di mana di pasar segala macam, dia nak pandai menapir, nak tampu je orang. Kini tu kecil awak bini awak di rumah mengasuh anak Bu, ini ada apa? Ada IG, ada FB, ada WA. Jadi Pak, kamu memberikan aja. Ya? Karena inilah yang akhirnya akan menghancurkan kita masyarakat. Amu sabalari Bu mencari itu. Patang 9 balik, ini 10, besok 10, sudah itu 5 balik. Saya tidak bisa bayangkan. Untuk pesisir selatan ini yang mengejutkan saya itu dibanding saya kan udah banyak beda. Saya 2008 tugas di PA Sibolga, di PA Pandan namanya. PA Pandan itu Sibolga Sumatera Utara. 4 tahun nomor itu. Dari Sibolga, dari Pandan pindah mau ke Tanjung Balai Asahan. Rakit ke Malaysia di wilayah Sumatera Utara ini 6 tahun. Dari Tanjung Balai Asahan lalu pindah ke Wamena Papua. Kalau ada orang pernah tahu orang punya sana di Wamena Papua. 2 tahun aku di Wamena Papua tugas sebagai wakil ketua Bapak dan Ibu. Banyak lo model orang macam ini. Walaupun urusan pengadilan agama tidak bertemu dengan penduduk Papua asli karena banyak non Muslim, tapi paling tidak saya bisa sudah memetakan masalah-masalah. Yang paling mengejutkan saya di pesisir selatan ini adalah ternyata penyebab masalah rumah tangga di sini terbesar itu adalah masalah selingkuh. Dan itu rata-rata dilakukan oleh bukan masyarakat umum saja Bapak. Banyak dari pegawai negeri dan tidak sedikit pula yang dari guru-guru. Jadi sertifikasi itu hati-hati. Mandi dana bos yang bersekolah hati-hati. Karena apa? Karena di painan kok kan tanggung apa tadi. Pai dari selatan kok sana itu api hari sehari, tapi masih sempat singgah di Watanggape, singgah di Sungai Lipa. Pai ke Padang Selatan bisa balik hari, tapi bisa masih singgah di
diterusan, sehingga disiluntu. Jadi rupanya letak geografis pun mempengaruhi. Jadi lo jauh mana nak kali sini suami yang ini baik. Ini ada tangguang, lain balik hari ini lain. Lain gitu, iya lain balik. Tapi sempat melayuk sebentar. Ada mainan. Atau kalau makan siang bisa naik, kamu jalan bisa baik kan sebarang cerocok. Ini istirahatnya mungkin 5 menit, 10 menit, setengah jam. Tidak ada masalah. Letak geografis pun mengaruh. Jadi tidak hanya sekedar alat komunikasi yang berpengaruh, letak geografi juga berpengaruh terhadap perselingkuhan. Tidak bayang ini Bapak dan Ibu. Saya khawatir Bapak dan Ibu kalau ini berlanjut tidak kita sikapi, bahaya. Apa upaya kita Bu? Upaya kita itu adalah mari kita bina rumah tangga itu dengan dasar Islami, laksana Rasulullah SAW membina rumah tangga dengan Siti Khadijah. Itu teladan kita. Bu, saya tahu Ibu sifat Siti Khadijah. Pada yang Bu karena dia diri ini pun Siti Khadijah satu. Amin ya rabbal alamin. Iyo bana sayang kan Nabi Bapak dan Ibu. Nyu habiskan hartanya dari saudagar kaya sampai ketika mau meninggal itu harta Siti Khadijah itu sudah habis. Makanya Nabi tidak bekerja lagi di usia 40 tahun itu apa? Karena rumah tangganya itu sudah mapan secara ekonomi. Dan itu saudagar kaya Siti Khadijah, dia sudah berdagang kelasnya ekspor impor. Banyak ekspor impor Bapak Ibu. Mengirim dagangan sampai ke Syam, ke Suriah. Cari peta ini Bu dari Arab ke Suriah itu luar negeri. Indah mangga ada painan batang kape Bu. Indah mangga ada painan ke Pasaraya Padang Bu. Antar negara. Main Siti Khadijah di zaman itu. Bayangkan banyak uangnya ini. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam dengan bekal adinu bidanani agama itu perlu uang. Disokong oleh Siti Khadijah, perjuangan beliau berhasil, tapi suatu kali beliau menanya ke Siti Khadijah. Ya bala pendak, nanti galang bini mah. Misalnya ya, bala kayak buat dia tanya, ya wahai Siti Khadijah, apa kata Nabi? Menyesalkah engkau bersuamikan dengan saya wahai Siti Khadijah? Dulu engkau saudagar kaya, tapi hari ini engkau telah jadi orang biasa yang tidak punya apa-apa lagi. Bapak lagi di TV ini Pak Kabar Sip ini dia pernah tanya enggak? Lihat dari TV belanja dulu Bu. Dia pernah tanya Pak. Lihat dia tanya oleh Pak Bu. Nah dulu saya pikiran sudah nyangki pikir 1 juta sebulan lah pada pantainan. Mau lagi mainda ada tahu je. Tapi Rasulullah tanya bini kamu, tinjau Siti Khadijah. Balik dah dibuat dia kepikiran. Kekayaannya sudah habis untuk menegakkan agama Allah. Apa dari Siti Khadijah? Tercatat dalam tinta emas sejarah jawaban Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasul, mana mungkin saya akan menyesal dengan apa yang telah kau lakukan ya Rasul. Jangankan harta benda saya yang sudah habis untuk menegakkan agama Allah. Andai pun nanti saya sudah meninggal dunia, sedangkan tulang belulangku sangat diperlukan untuk jembatan tentara berperang di jalan Allah ya Rasul. Gali kuburku itu, ambil tulang anggotku, jadikan jembatan untuk tentara berjihad di jalan Allah. Jangan kepitih hati ya Rasul. Tulang belulang anggot disuruh para lu gali kuburku ambil. Lihat ada pakai ini dua ini depan. Masa di mujahidin sedang tagayi yang pembangunannya gini tuh ngamuk jual cincin tuh cie. Masyarakat awak lawan lambat terpancang tonggaan itu baslo hati kan. Ada ibu kira ya. Itu ada nampak masyarakat cari sulam. Baru kawat jadi Siti Khadijah ada. Benar. Siti Khadijah itu habis harta kekayaannya untuk berjihad di jalan Allah, tetapi dia tidak pernah menyesal. Kenapa?
Karena harato kobu nan dipakai laku, nan dimakan busuk, nan disedekahkan. Itu nan untuk isu. Nan sabana di awal itu. Ada. Coba lihat ayat Al-Quran. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatan sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji menumbuhkan 7 tangkai, per tangkai isinya 100 butir. Berasa dulu. Nama cakap saya sama santi matematika ya. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai, per tangkai isi 100 biji. Berapa semua biji? 700 biji. Coba saya tanya. 700 itu apanya? Pahalonyo atau rezeki? Anak ibu pahami 700 kali lipat besok ada pet dewa mah. Anak ibu pahami. Pahala. Ya kan? Tapi coba kita lihat, kita tafsir Bapak dan Ibu sekalian. Perumpamaan orang berinfak itu sama dengan 700 biji. Apanya yang 700? Pahalanya. Maybe yes, bisa jadi iya. Tapi tahu dah Bapak Ibu, bisa jadi memang rezekinya itu memang Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tidak pahala saja nama-nama Bapak Ibu. Basadakah bininya 1000, besok insya Allah punya rezeki 700 ini. Bisa jadi. Karena Nabi sendiri mengatakan mana qasad sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Itulah kelebihan keluarga Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan kepada kita. Keluarga yang mau berjihad menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Jangan disangka, jangan dikira bahwa Rasulullah itu orang miskin. Nah, beliau orang mapan secara ekonomi. Kalau riwayatnya pada Ibu, kalau tidak salah maharnya saja 30 ekor onta. Kalau si puntu 50 juta, berapa maharnya? Awal saya dikira maharnya seperangkat alat sholat. Bukan cece beliau. Tapi apa yang beliau tinggalkan ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tauladan yang kita peringati hari ini kelahirannya itu yang ditinggalkan adalah selembar tikar dari daun korma, dari pelepah korma dan sebuah waribah dari pit minum. Tidak ada lagi. Tidak beliau tinggalkan kemewahan, tidak beliau tinggalkan harta benda yang melimpah. Tapi yang beliau tinggalkan adalah agama untuk pedoman kebahagiaan dunia dan akhir. Jadi kalau yang maulid Nabi wa arif ini memperingati sejarah Nabi, tiru profil keluarga Rasulullah. Sayang ke bini, sayang ke laki, rumah tangga dibina dengan dasar agama. Tidak ada niat untuk berkhianat antara satu dengan yang lain. Bu, Pak, awak kan bisa baca. Nabi kan banyak bini, Ustaz, sampai 9. Jangan salah. Nabi menikah dengan perempuan lain itu setelah istrinya bernama Khadijah itu meninggal dunia. Makanya nak salah lagi ibu kok ngecek kok kabar bini udah cek lain, kabar bini dah alangkahi mayit dulu. Karena memang di Khadijah itu meninggal beliau baru Rasulullah SAW menikah, itu pun bukan atas nama, atas dasar sahabat tidak. Kadang-kadang untuk menyelamatkan janda-janda karena suaminya telah meninggal di medan perang. Jadi ya, profil keluarga Rasulullah begitu. Didasari dengan agama, menerima apa adanya pasangan. Saya kalau sidang, saya apalagi dalam mediasi saya sampaikan ibu bapak, kita ini kan pasangan dibuat oleh Allah. Ini yang paling sederhana Pak, kan kalau mau tanya, baru apa ibu baca? Ada ya Pak, lah untung Pak, itu sejauh, abi untung sejauh. Mang dulu Pak, bapak rancak nampak di nyawa.
bakaja kian kamari, badatangi mama. Indah kayaknya dulu awak iyo itu kecewa, akhirnya namun nikah Jawa. Tapi apa yang terjadi hari ini? Awak kecil bini awak nak rancak, awak kecil bini awak nak pandai melayani. Nama buat nyo nak rancak tu sih. Kan awak dulu. Foto pun dari pabrik rancak dulu bang. Tapi dari 5 tahun pakai harus servis lah. Ini karena bapak bisa ngecek bini nak rancak, badak tawan dia nanti sakiti kan tuh buru kan. Perempuan itu asal dia itu makan tuh memang apa ya? Memang kenyataannya. Asal hatinya senang dia akan kelihatan cantik. Betul tidak? Wah iya sudah. Beda baru itu kalau dia punya servis di suaminya. Tapi coba cantik apapun perempuan kalau hatinya disakiti dia akan kelihatan jelek. Jadi rancang umur bini awak tuh ya awak juga apa? Makanya hari ini kita bilang ujian berumah tangga itu banyak. 3 kali gelombang kadangnya mah. Kok ada bocoran rasio bapak saya. Gelombang berumah tangga itu sehebat apapun dia ustadz bananya ya. Hakim bananya, ketua bananya, kanai dekat 3 gelombang. Nah, pejabat bananya, orang kaya betul dia, 3 gelombang kok kanai. Apa gelombang? Pertama dari usia perkawinan 0 sampai 5 tahun perkawinan. Kok kanai gelombang ke-6 sih? Mulai dari 0 tahun perkawinan sampai 5 tahun, Pak itu pasti bercakap ganda wajib. Dibuat Allah seperti itu. Bangun itu Allah mencari kecocokan demoniku gaya laki lego biru. Dulu kata jadi lama tak boleh. Kalau kita ikut nah itu kecewa. Awal laki-laki model itu, model itu ini yang mau jadi di luar perkiraan saya, di luar ekspektasi kata ini ya. Di luar ekspektasi. Akhirnya apa? Bagi yang tidak sabar ibu bapak, akhirnya berantem. Ya nah, coba tanya udah bapak dengan ini. Lain pernah ibu bercakap di suami kau. Aku ini lagi. Tapi kami tidak sampai bicara itu tanah itu baru. Bertengkar berbeda pendapat itu saya bilang 3 wajib kita jalani. Pertama 0 sampai 5 tahun perkawinan. Apa tangka sekali itu? Wah, ada pasangan baru Ustaz. Bisa tanya, pernah ada tangga suami istri berbicara? Dalam rangka mencari kecocokan. Lewat dari 5 tahun kau menghadang pertengkaran kedua. Usia perkawinan 5 sampai 15 tahun. Biasanya sebabnya apa Pak Ibu? Kebosanan dengan pasangan. Ibu, bosan dia pasangan. Sering berantem gara-gara itu. Yang paling berat adalah nanti ujiannya yang ketiga, sebabnya sepele tapi kadang-kadang akibatnya fatal. Usia perkawinan 15 sampai 25 tahun perkawinan. Di Siko bertengkar hebat loh nih. 15 sampai 25 tahun perkawinan bertengkar hebat. Kadang-kadang masalahnya sepele. Masalah sepele di mana masuk anak sekolah, di mana membangun rumah, kamu cakap. Hanya persoalan sepele, tapi fatal lagi banyak. Tapi kalau sudah lewat gelombang ketiga, kok apa gelombang ketiga? Usia 25 tahun perkawinan ke atas, itu biasanya aman. Ustaz, berapa tahun Ustaz? Boleh tak? Sekali lagi tetap. Sekali lagi di sudah ombak. 2 kali lewat. 2 kali lewat. Aman ya. Asyik-asyik sudah gelombang ketiga. Ambon 2005, ini 2001. Berapa tahun? 6 balik ya? Boleh lewat dulu. 3 nanti gelombang ketiga. Gelombang ketiga apa sepele itu kan Pak? Sepele. Kadang-kadang terlambat bini kau mantak naik. Iya. Kadang-kadang hanya gara-gara membakon anak. Membakon itu. Tidak membawa pabukuan di bulan puasa. Sepele kena masalah. Ya jadi Bu, memang bisa juga orang masuk. Tapi datanya persentasenya kecil. Di usia perkawinan berapa yang banyak sekarang orang bubar Ustaz? Usia perkawinan 5 sampai 15 tahun.
Disitulah perselingkuhan itu sering terjadi, karena di usia itu awak mulai bosan dengan pasangan. Tidak ketujuh dewa bantu para mengkau pada tipulah malaikat, sosok malaikat, padahal begini kasar. Itulah pelakor dan pebinor. Pelakor perebut laki pebinor perebut bini orang. Bini kawannya yang bikin. Hati-hati kepada dia seperti malaikat, tapi sebenarnya iblis seolah-olah menawarkan kebahagiaan, padahal sebenarnya itu adalah penghancur. Makanya sajak dari awal Bu, tekankan lagi, rumah tangga itu kunci kebahagiaan sampai ke tingkat. Itu tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauladan dari Rasulullah. Beliau punya profil rumah tangga yang bagus, yang akhirnya melahirkan keturunan-keturunan yang bagus. 7 anak Nabi ibu laki, tidak salah 3 orang meninggal di usia kecil. Kenapa? Karena takut nanti akan dianggap anak Nabi ini akan Nabi berikutnya. Diwafatkan Allah dia di usia kecil. Tapi anak Nabi yang lain yang perempuan yang menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, kemudian ada menjadi istri dari Utsman bin Affan, semuanya adalah anak-anak yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa tingkat perjuangannya dalam perkembangan Islam. Karena wujud keluarga sakinah itu kan dia anak ya Bu, dia Bu. Kalau ia keluarga sakinah mawaddah warahmah, cari hasil anak. Jadi tidak di banyak pitingnya Bu, tidak di banyak rumahnya Bu, hasil anak yang dilahirkan. Yo, lain menjadi masyarakat yang berguna, tidak perlu kayu, yang penting berguna. Jangan sebaliknya Bu, asalilah hanya ulang anak awak tembok. Asalilah macam orang menjalan awak macam-macam ya, jajan anak awak. Kenapa? Karena mungkin biasanya kerjanya mungkin menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di masyarakat. Yo, itu profil Rasulullah rumah tangganya. Yang ketiga, ini mudah-mudahan yang terakhir. Ini saya sampaikan karena temanya kita tidak perlu panjang-panjang. Ibu bawa saya 3 kaji, kau pulang ini gua berhasil mulai nanti. Nah, pertama tadi ya Bu, tidak boleh hasut iri dan yang kedua, binalah rumah tangga itu seperti rumah tangga Rasulullah SAW. Yang ketiga, Abu bisa potong saja. Rasulullah itu sebetapapun tingginya di hadapan Allah, tapi beliau tidak pernah sombong. Bu, tidak sombong Nabi Bu. Padahal asal penciptaan seluruh alam itu Nur Muhammad. Nur Muhammad Pak asal penciptaan seluruh alam, tapi tidak pernah beliau itu menganggap yang ter. Sombong itu bahasa. Sombong itu merasa hebat dari yang lain. Orang pun di bawah awak asa doa. Kok nan rancak awak, kok nan kayu awak, kok nan tinggi pangki awak, aneh. Kok nan banyak titi awak. Ada 5 penyebab sombong itu apa dan Ibu? Kalau mau sampai ini mungkin terlalu panjang. Tapi paling tidak saya sampaikan sifat sombong itu adalah dosa pertama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa makhluk Allahnya? Pelakunya. Siapa pelaku sombong Pak Ibu? Iblis. Lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujud kamu kepada Adam. Tidak mau sujud. Siapa yang tidak mau sujud? Iblis. Bahkan kalau tidak mau sujudnya ke Adam, Bu. Dalam ayat ayat lain dikatakan, kalau tahu mintin wa kalau tadi minar.
Engkau jadikan ya Allah Adam ini dari tanah, engkau dari api. Leka mulilo tanah pada api. Indau itu asal mana? Setiap mana? Indau ya. Engkau ciptakan Adam dari tanah, saya dari api. Kasujudlah api kepada tanah, inyau. Nah, itu. Inyau itu mana? Daerah kesamaan-samaan itu. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Api mau sujud kepada tanah? No. Itu Inggris. Intinya apa, Bu? Adam tidak mau, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, walaupun perintah Allah, karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Itu makanya, Bu, sifat sombong itu iblis pertama pelakunya. Apa akibatnya, Ibu? Ukhruj minal jannah. Barangkali engkau wahai iblis dari surga. Gara-gara sombong iblis tercampak dari surga kan ini. Iya dong. Ini coba tanya, kok di dunia kok sombong kemana campak? Hari ini di dunia kita sombong, kita mau dibuang kemana? Jadi hati-hati dengan sombong ya, Bu ya. Nah, apa penyebab sombong? Pertama, bentuk fisik. Awak dibuat rancak di Tuhan, awak dibuat gagah di Tuhan, di sini nak sombong. Nah, si anu nak kalian dong. Nah, kurang kalian sekali. Kalau nanti hati-hati, Ibu, makanya doa baca amin nih kau, Ibu. Anu baca amin. Ketika Ibu mengambil di camin itu, Ibu baca. Nama dia Ibu? Dipasang lipstick di bawah ya. Itu diopor kakek. Kamu tahu lah saya ini itu mengalami ditutup itu. Nggak tahu abang lo itu dilatih di bawah diopor kakek. Bang itu supaya jangan bawa narik. Ibu itu kaji ini gue ya. Aduh kaji ini. Iya betul nih. Ini kalau sempat baca amin Pak Ibu, hati-hati loh. Ibu awak tergoda kadang-kadang nyawa masukin iblis. Anak rancak tahu kok. Siang itu buruk masih rancak. Apalagi Ibu kalau lapis do, ada itu dari mulai alas beda, kalau laki lo batak acara, laki lo cara, laki lo eyeliner, laki lo alis matu. Alis matu, Ibu kadang-kadang awak heran masih ingin dulu, kau bantu tangan atau tuli deh. Bukunya tuh dia. Kok lain orang perancak, apa rubuh kadang-kadang mau biru suka bakti lo katanya nih. Bu, kalau sampai orang mengecek nama sendiri rancak orang menutup, itulah sombong dengan begitu. Apa gitu loh? Kalau gagal apa dicari nama mana? Nah. Oleh dicukulo kumis bos kete, lah, dicukulo bos kete. Jadi mulai tadi itu dah anak tanggung nggak kehawaan mantu, nampak yang nggak orang buka saja. Dia tahu doa baca amin apa itu, supaya jangan sombong kalau. Siapa yang ingat doa bercermin? Kama ahsanta khalqi fa'ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaikkan rupaku, perbaikilah akhlakku. Allah mendikana dulu basoe rancak waktu pada gituan. Laini ulu orang burung tu lain burung lu. Menigong pesek dalam doa. Nak diongin rebut, tapi dilahirkan Allah begitu. Tidak boleh kita sombong dengan penciptaan fisik, kita terima saja, alhamdulillah. Kan sering dibilang nama waktu, karena ada anak kater. Allah syukuri saja, Bu. Syukuri dibilang kater, Bu. Memang agak rinjan. Pasti gua rinjan agak ya. Syukurlah tadi ibu itu dibuat dari tulang karing, dia kagak dicari bantaran. Nyombuat di Tuhan lu, mau di tulang rawan lu. Bahasa rokok jangan lunaknya wilat. Syukurlah tulang karing itu, Bu.
Cari-cari bantai. Itu nikmat yang luar biasa. Diciptakan Allah kita dengan sebaik-baik makhluk penciptaan. Dibuat lo mata kiri kanan, dibuat lo lubang hidung, dibuat lo telinga kiri kanan, dibuat lo tangan kiri kanan, pas dibuat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hina orang yang hidungnya pesek, dia kulit hitam. Bantu Allah, kan ada orang. Tidak boleh sombong kita dengan penciptaan. Kenapa? Karena sak hijab besar Allah bayar. Nah, ke pengalaman kawan rumah, anak tanggung kami mudurnya kawan di rumahmu. Jadi mungkin tamaan sekejap Allah tarik lubangnya. Yang memang orang cumi lupa menyawak mengalat yang minyak tu sekadang butangan kita belum pap di bawah situ hitam. Sekejap gampang Allah membuat begitu itu. Oh kecewa gagah wasan tiang apa? Ayo berjalan kalau ada langgar di otot, kalau langsung mati dia tidak kubur dapat. Oh tingkah lo. Apa yang mau kita banggakan lagi dengan kecantikan nada, dengan kegagahan nada? Tapi kadang-kadang begitu masih ada sisa-sisa kesombongan. Nyecali dia anak awak di foto. Ini foto siapa mama? Itu foto nenek. Karena ada nenek itu. Cantik nenek dulu ya nek, kecil anak cucu. Kecil nenek itu. Kalau nak cantik nenek nak mau kakek mau dulu aja kan? Naik daun ke kawan. Lalu 86 naik daun dulu. Iya. Nggak boleh, terima saja. Oh gini lah gak kurang, gak keriput-keriput ya. Alhamdulillah. Jadi peringatan ya Tuhan. Oh apa nama-nama putih dulu kok gagah Pak? Kok gagah apa kamu? Ini sih gagah kan? Mulai dicabut Allah. Dikeriputkan apa gitu? Kulit tanah gula dikurangi. Jadi sabunya lah dekor dulu dekor padi sekarang kok lama sepelantinnya sabunya dulu lah. Itu jadi turun. Tandanya apa? Tandanya Allah sudah kasih peringatan. Salah satunya apa? Di putihan rambut Yod. Tahu apa ibu? Itu malaikat lama mancang tanah itu. Namanya patok. Nah, itu salah itu. Ngaji putih di rambut Yod. Lihat dalam surat Ar-Rum ayat 56 kalau diciptakan manusia itu min dhafin. Sesudah dhafin min ba'din min kuat, dari dhafin kuat. Setelah kuat apa? Dhafin, lemah lagi wasaibah dan berubah. Lain lagi panjang dan keluar lah berubah dan penyewah panjangnya pun dicabut dia nyocat. Nyocat rambutnya. Jadi dia waktu bodohnya kecilnya. Hanya bikin Pak. Aku memang masih kira-kira hukum bikin gua pada itu, tapi paling tidak yang gua khawatirkan sih saja di hukum bikin gua ya Pak. Pertama masuk air wudhu, nangkatmu rasu awak tua ketika tak bau bantu rasu mubu awak. Jadi hilang apa namanya? Hilang rasa kita mau baik untuk berbuat baik ibadah tidak ada. Awak langsung bodoh aja loh, sepanjangnya mulai. Malah gak dia baru lagi. Tidak itu dah mau datang kamu saja. Kecil kalau mau jadi ya Allah ya Rabbi. Tua muda memang jatuh kalau mau jatuh. Jadi jangan sombong dengan bentuk visi. Yang kedua apa? Pangkat jabatan. Sakijo bisa wadir. Dari kasih urai sih bisa jadi kasih atasan gua bisa menjadi penyuluh biasa. Jadi bupati bisa jadi rakyat biasa. Jadi presiden bisa jadi rakyat biasa. Apalah pangkat jabatan mereka. Yang ketiga apa dulu? Kekayaan. Kurang bangga dengan kekayaan. Kalau cerita kayu korun yang paling kayu, tapi mati ditelan oleh bumi bersama hartanya.
Yang keempat, ilmu pengetahuan. Ambo bangga, ambo lah S3, ambo lah doktor. Tahu Bapak dan Ibu, sehebat-hebat otak manusia itu ada batas waktunya. Ditarik oleh Allah ilmu itu lupa kasar error isi otaknya. Tidak ada apa-apa. Itu apa bangga dengan ini? Dokter spesialis saja, Bu, saya pernah baca ada cerita, saya tidak perlu saya sebutkan. Sampai tidak tahu dirinya sulam bibit kalau jawab. Dan cara cabut oleh Allah ilmu pengetahuan. Itu apa sombong dengan pendidikan? Datang anak orang ke rumah awak. Tanya anak ibu, anakmu ya tanya SMA nya Pak. Aduh level kawan anak boleh. Hati. S1, S2, S3, S4, S3, tak ada gunanya Bu. Yang penting sebenarnya adalah ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sadari dulu. Ya, jangan sombong dengan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, ini hati. Acap tanya jawab. Sombong dengan amal ibadah. Hati-hati bahwa anak saja itu coba karena itu. Besok nampak ibu tak pandai semaya, pandai berwudu. Baca berwudu kau. Makanya kamar saji, baik majelis taklim. Aku jual ya. Ada nacok yang ngaji tentu deh. Jadi amal ibadah bisa penyebab orang sombong. Kenapa? Orang kadang-kadang beribadah merasa ibadahnya kalau diterima Tuhan, lama jadut ahli surga, orang lain yang surga. Boleh model ini banyak model-model gaya orang bid'ah haram dan itu ini menyusul surga. Awak akan laku satu. Jadi dengan amal ibadah. Amal ibadah juga menjadi penyebab orang sombong. Hati. Yang ketiga sombong ini mari kita obati dengan apa? Dengan tawadhu, bahwa semua yang kita sombongkan yang 5 tadi, bentuk fisik, pangkat jabatan, harta kekayaan, ilmu pengetahuan dan amal ibadah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Allah tarik kapan Allah berkehendak dan bisa Allah habiskan kapan Allah punya mau. Oleh sebab itu, dari momen peringatan Maulid Nabi hari ini, mari kita jadikan kita orang yang tawadhu dan rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.